Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing dan berbagi terkait ilmu pemberdayaan diri, olah pikir yang berhubungan dengan hipnosis, hipnoterapi, psikologi, coaching, edukasi, dan tema-tema lainnya yang kita bisa bahas secara online. Kali ini saya ingin membahas tentang kecanduan game online dan cara penanganannya. Jadi awalnya saya tertarik untuk membahas tema-tema kecanduan dan bagaimana menanganinya gitu ya. Tapi karena sekarang secara spesifik game online yang sedang merebak terutama melalui smartphone ya. Sekarang kita akan bahas yang pertama, kita pelajari dulu apa sih definisinya gitu ya. Kecanduan game online atau adiksi merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan itu. Individu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu. Seseorang yang kecanduan merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat bermainnya atau kebiasaannya. Tadi ada rasa haus yang sudah terlatih gitu ya. Lalu dari Cooper dan Wulandari berpendapat bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada suatu hal yang disenangi. Individu secara otomatis akan melakukan apa yang disenangi pada kesempatan yang ada. Orang dikatakan kecanduan apabila dalam suatu hari melakukan kegiatan yang sama sebanyak 5 kali atau lebih. Kita sepakati dulu itu ya, definisi kecanduannya. Nah, penyebabnya apa sih? Nih, penyebab-penyebab yang ada gitu ya menurut Yong dalam bukunya Martanto tahun 2014. Jadi adanya ciri khas, jadi inilah apa ya, kebiasaan yang terlatih gitu, hal yang bisa dilakukan, lalu penggunaan yang berlebihan eksesif, lalu pengabaian pekerjaan, antisipasi gitu ya, canduan, lalu mengabaikan akan kehidupan sosial, neglect to social life, dan ketidakmampuan mengontrol diri atau lack of control. Nah ini penting sekali itu diketahui gitu ya. Kenapa sih orang pada akhirnya kecanduan sama internet? Yang paling sering adalah mengabaikan akan kehidupan sosial. Oke, gejala-gejalanya nih yang perlu kita pelajari. Saat anak bangun tidur, membuka matanya, hal pertama kali yang dilakukan adalah mencari gadgetnya atau smartphone-nya. Mungkin kita juga dewasa seperti itu saat ini, karena ada seseorang yang menggunakan gadget untuk kerja, tapi ada untuk bermain. Setiap hari harus menatap layar handphone, anak akan cemas apabila tidak bermain gadget. Anak terus berusaha melakukan apapun agar dapat diperbolehkan bermain gadget secara merengek, menangis, dan hal lain-lain. Ketika anak tidak nyaman beraktivitas di luar rumah, anak akan ingin pulang dan meminta untuk bermain gadget. Ketika anak bermain gadget seharian penuh tanpa ada jeda. Nah ini dia gejala-gejala, jadi dia main terus. Nah kita harus perhatikan ini. Lalu kenapa sih ada orang yang terstimulus gitu dengan permainan-permainan yang membuat mereka kecanduan? Yang pertama gitu ya, sekarang game-game yang ada memang menarik gitu ya, menarik anak-anak, karakter dan persona virtualnya bisa disesuaikan dengan mereka gitu. Mereka bisa memilih bajunya, pedangnya, jadi sesuai dengan dunia mereka dalam dunia maya. Jadi ada simulasi imajinasi gitu ya dengan model, senjata, pakaian, dan target baru dan menantang. Jadi ada goal-goal achievement. Game multiplayer online memang dirancang untuk interaktif agar pemain bekerja sama untuk mencapai tugas tertentu. Tadi ada teamworknya. Daya tarik lainnya dari game adalah aspek sosial. Oke. Candu lainnya yang menarik adalah game ini bisa dijadikan sebagai pelarian dari masalah-masalah di dunia nyata. Itu dia. Ada juga karena anak kesulitan bersosialisasi secara langsung dalam dunia nyata. Nah, game itu ya tadi ekspresi kejiwaan seseorang, ada rasa haus gitu ya, ada rasa haus A, B, karena mungkin nggak boleh oleh orang tuanya, akhirnya dia memilih untuk bermain secara online. Ini ada 4 buah aspek kecanduan game online, adanya compulsion atau kompulsif, dorongan untuk melakukan secara terus-menerus berulang-ulang, karena tadi mereka senang merasa terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Withdrawal, penarikan diri dari lingkungan sosial dan segala macamnya. Toleransi, tidak hanya toleransi. Lalu interpersonal and health related problem, masalah hubungan interpersonal dan kesehatan, itu ya aspeknya. Gangguan psikologis anak kecanduan game online. Tadi anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game daripada jam-jam di luar sekolah. Tertidur di sekolah karena mungkin sampai malam melalaikan tugas, nilai sekolah jeblok, berbohong soal berapa lama waktu untuk bisa menghabiskan main game, lebih memilih bermain game daripada dengan teman-teman, menjauhkan diri dari kelompok sosialnya, gitu ya. Nggak suka lagi gitu main basket, bola, gitu ya. Merasa cemas dan mudah marah ketika nggak ngegame, gitu ya. Ini gangguan psikologisnya. Lalu gejala-gejala fisiknya gitu ya, ini berpotensi seperti ini. Yang pertama adalah carpal tunnel syndrome, gangguan di pergelangan tangan, pegel-pegel gitu ya. Itu bisa seperti itu terjadi, tertekan, jari-jari jadi kaku,
gangguan tidur, nih ulang lagi tadi, sakit punggung dan nyeri leher karena kan berjam-jam nggak kerasa gitu ya. Sakit kepala, bisa mata kering, males makan, tidak teratur, mengabaikan kebersihan pribadi, gitu ya. Mari kita kenali ciri-cirinya terlebih dahulu gitu kan. Nih misalkan nih kalau anak udah kecanduan online ya, dalam sehari Anda hanya bermain satu game saja dengan waktu 3 jam bahkan bisa seharian penuh gitu ya. Jadi kalau Anda nih orang dewasa, lalu Anda rela mengeluarkan uang gitu kan untuk bisa bermain lebih lama gitu ya. Jadi dalam 1 bulan Anda main game itu terus gitu kan. Terus punya banyak teman dari game tersebut, bahkan sampai masuk ke komunitas game tersebut. Kesal dan marah jika dilarang atau terhalang untuk main game tersebut. Sangat antusias jika ditanyakan mengenai game tersebut. Jika Anda bermain game online di warnet gitu ya, atau di smartphone, maka Anda lebih sering menghabiskan waktu di warnet untuk bermain game online ketimbang melakukan kegiatan lainnya. Anda mulai menganggap diri Anda adalah karakter game tersebut nih kalau kecanduan nih. Anda bahkan mengatur waktu khusus untuk bermain game online. Khusus isi dompet Anda lebih banyak voucher game online, bekas pakai, atau bahkan voucher-voucher baru. Anda mendahulukan menyisihkan biaya untuk ke warnet dan main game online ketimbang menyisihkan biaya untuk kebutuhan lainnya yang mungkin lebih penting dari main game di warnet. Nah ini nih, harus dipahami gitu ya, jadi ciri-cirinya. Dampaknya apa sih? Dampak seorang yang mengalami kecanduan game online adalah sangat besar gitu kan, terutama dari perubahan struktur otak gitu ya, di prefrontal cortex gitu ya. Ya berubah, otomatis akan fokus ke game tersebut dan mengabaikan hal lain gitu ya. Lalu impulsif ini juga bisa. Lalu dari sisi kesehatan ada gangguan tidur, tadi dijelaskan. WHO telah menetapkan kecanduan game online atau game disorder ke dalam versi terbaru dari International Statistical Classification of Disease ICD sebagai gangguan mental, karena memang saya pernah punya klien gitu ya yang dia main dari jam 4 sampai jam 4 sore sampai jam 8 pagi gitu. Jadi main game. Sekarang di situ dia banyak menemukan, kalau kita istilahkan dengan tangki cinta, di game itu dia banyak menemukan apresiasi, komplement gitu ya. Dan itu bisa berbahaya gitu ya. Jadi memang kata WHO menyebut bahwa kecanduan game merupakan due to addictive behavior atau gangguan disebabkan oleh kebiasaan kecanduan ya. Tapi memang kita harus akui ada dampak positifnya nih bermain game online. Contohnya sebagai berikut, ada menambah kecerdasan ya, jelas. Ada juga kalau kita nggak bisa menafikan orang yang sekarang main game uangnya banyak, ada konsentrasi, fokus, ketajaman mata gitu kan, kemampuan berbahasa Inggris, kita nggak bisa bohong, bersosialisasi, meningkatkan kinerja otak jadi cepet gitu ya, kinerja mengetik, menghilangkan stres, ya itu dampak positifnya gitu ya. Tapi ada dampak negatifnya juga gitu ya, gangguan tidur, radiasi, kecanduan, obesitas dan perubahan pola hidup, makan dan istirahat, bicara kasar dan kotor. Memang kalau kita lihat anak-anak main game itu ya, keluar kata-kata kotor gitu ya, masalah mental, berpotensi mendorong melakukan hal negatif gitu ya. Nomofobia atau kepanjangan dari no mobil phone phobia itu keadaan di mana tubuh akan merasa cemas berlebihan apabila dibiasakan dengan gadget atau smartphone-nya. Scrotal hyperthermia, meletakkan handphone di daerah paha meningkatkan suhu sekitar menjadi 6 kali lebih tinggi. Sementara untuk pria bisa mengganggu organ vitalnya gitu kan, dan membuat produksi sperma menurun ini dari buku ya. Texting thumb, penggunaan jari dan tangan pada gadget dalam waktu lama dan jangka panjang secara berkala dan terus-menerus dapat melukai tendon, saraf atau otot. Terganggunya pelajaran dan interaksi di dunia nyata nih kalau ke anak-anak. Lalu bagaimana meredam dampak negatif kecanduan game online gitu ya? Yang pertama adalah niat. Ya, niat memang harus diredakan. Lalu mencari kesibukan lain, mengatur jadwal bermain game online, menghitung jumlah uang yang dikeluarkan. Nih balance gak? Itu kan masa buat game terus. Lalu meminta bantuan teman. Pencegahannya apa? Kalau orang tua sediakan waktu kebersamaan dengan anak gitu ya, dan pelajari apa sih yang dibutuhkannya untuk berinteraksi gitu ya. Lalu mengembangkan cara berkomunikasi yang lebih enak dan nyambung dengan anak, berusaha memahami kebutuhan anak termasuk bahasa anak gitu ya. Dan pelajari juga game-gamenya apa sih itu kan yang mereka lakukan. Lalu rencanakan waktu untuk makan bersama dan interaksi bersama. Saat ngobrol dengan remaja enak adalah situasi mereka juga enak saat makan dan saat santai. Jangan bicara apalagi dengan marah-marah kepada anak gitu kan. Nah, ini dia pencegahannya. Lalu pencegahan ketergantungan game online pada siswa ini kalau sekolah gitu ya. Pihak sekolah mengadakan workshop atau seminar kepada orang tua ya dan anak-anak tentunya
lalu mengatur waktu belajar anak dan bermain anak, dan kegiatan ekstrakurikuler, lebih banyak aktivitas fisik gitu ya, dan efek-efek dari game online, dan jenis-jenis game mana yang cocok buat mereka dalam edukatif, menjalin komunikasi interpersonal agar anak dapat terbuka dan dengan orang tua, menjalin komunikasi interpersonal agar anak dapat terbuka dengan orang tua, memberikan waktu khusus untuk anak bermain game, dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Penanganannya nih, kalau memang sudah serius gitu ya, memperbanyak interaksi sosial dengan anak dan teman orang-orang terdekat, memperbanyak interaksi sosialisasi anak dengan teman dan orang-orang terdekat, mematikan gadget 30 menit sebelum tidur, menghapus beberapa aplikasi yang membuat anak kecanduan, memberikan batasan waktu bagi anak menggunakan gadget, mengganti penggunaan gadget dengan benda lain yang seperti mainan, menyimpan gadget agar perhatian anak teralihkan, memberi pemahaman dampak negatif akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Penanganannya tadi ya, tambahan lagi mengurangi waktu bermain game, membuat jadwal pembagian waktu untuk bermain game dan kewajiban, memberi dukungan sosial melalui orang tua dan teman bermain, ya, terlibat langsung dengan pemain game, sehingga mengetahui sejauh mana efek tergantungan terjadi dan menjalin komunikasi yang baik agar tercipta suasana nyaman dan berada dalam kontrol yang baik. Ya, terapi khusus nih, jadi banyak kali mengatakan harus emang terapi khusus gitu kan, agar pengobatannya ideal gitu ya, mengalihkan pikiran mereka, mengubah perilaku kompulsif dengan pola berpikir yang lebih sehat, mengarah pada perilaku irasional. Jadi mereka bagaimana lebih berpikir rasional, nggak irasional, karena efeknya bisa irasional kalau bermain game lebih lama. Perawatan dan mengidentifikasi dan berfokus pada pikiran yang memicu rantai kecanduan. Jadi terapi kelompok bisa bagaimana agar mereka memahami gitu kan, bahwa game online kalau berlebihan juga bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Butuh terapi khusus gitu ya, jika ditangani oleh yang tidak kompeten yang membahayakan gitu ya. Contohnya apa sih? Ya psikolog ya jelas gitu ya. Menggunakan pendekatan psikologi klinis, hipnoterapi, menggunakan pendekatan hipnosis, CBT, terapi perilaku dan kognitif, research terapi, menggunakan pendekatan ego personality, dan mindfulness based therapy. Jadi lebih fokus pada keadaan saat ini contoh-contohnya. Simpulan, bermain game online adalah sesuatu yang beriringan dengan perkembangan saat ini, bahkan bisa menjadi kebutuhan dan cara bersosialisasi. Jadi kita bisa ajarkan anak untuk beradaptasi dan memiliki regulasi diri terhadap game online. Boleh, tapi ada aturannya. Jika sudah tahap adiksi dan mengganggu kesehatan mental dan produktivitas kehidupan, sudah saatnya anak diterapi untuk mengurangi kecanduan dan game online. Itu, sekian, terima kasih. Ini daftar pustakanya gitu ya, saya tidak rapikan, tapi beberapa memang sangat dibutuhkan gitu, karena kebutuhan akan perkembangan zaman ya. Jadi kalau kita nggak ajarkan tentang regulasi diri, oke? Jika sekarang Anda atau orang-orang terdekat Anda atau Anda sendiri mengalami gangguan kecanduan game online, Anda bisa hubungi saya atau direct message gitu ya dari ini, atau cari profile saya di sosial media, itu banyak sekali. Atau saya bisa kirim beberapa praktisi ke daerah Anda jika memang Anda jauh di sana. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.